Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Misteri Malam yang akan menemani kalian di waktu istirahat kalian. Di kesempatan kali ini ada sebuah cerita yang berjudul Bersetubuh dengan Genderuwo. Daripada kalian penasaran dengan cerita ini, mari kita masuk ke ceritanya. Panggil saja Riani. Perempuan yang kerap disapa Rani ini berusia 21 tahun. Saat ini dan belum bekerja juga menikah. Boro-boro menikah, pasangan saja gonta-ganti terus. Karena dia tipe cewek yang bosenan. Mempunyai tinggi badan yang kurang lebih 168 sampai 170. Karena dari pertama kali Rani masuk SMA, memang sudah tinggi. Rani bermaksud menceritakan ini supaya kalian yang bermayoritas perempuan tidak melakukan hal di luar batas seperti dirinya, yaitu bersetubuh dengan jin. Walau rasanya beribu-ribu kali lebih nikmat dibandingkan bersetubuh dengan sesama manusia. Tapi Rani mengingatkan lagi lebih baik jangan pernah coba-coba akan hal ini karena akibatnya nanti kalian pasti akan kecanduan yang susah dihentikan seperti lelaki perokok. Kejadian ini Rani alami belum lama. Rani melakukan perbuatan ini kurang lebih 1 tahun dan baru menghentikannya sekitar 1 bulan lalu. Berarti Rani berumur 20 tahun saat melakukan perbuatan itu. Kita kembali ke umur 20 tahun Rani. Rani ini adalah seorang anak sematawayang yang berasal dari keluarga yang bisa dibilang mampu di bidang materi. Walau berasal dari keluarga yang mampu, bukan berarti orang tuanya mampu memperhatikan seorang anak dengan baik. Rani jarang sekali diperhatikan oleh keluarganya sendiri, karena ibu dan ayahnya masing-masing bekerja dan mempunyai kesibukan. Sedangkan rumah yang berdiri dengan 2 lantai hanya diisi oleh mereka bertiga, tanpa adanya pembantu. Jadi, dari pagi sampai semi malam itu penghuninya hanya Rani. Orang tuanya pulang kerja bisa sangat malam. Perhatian yang cukup ia dapatkan terakhir kali ketika kelulusan SMP-nya. Itu pun hanya dari ibunya saja, karena dari kecil perhatian ayahnya hanya diwakili oleh uang. Uang yang selalu ia berikan kepada ibu untuk memenuhi kebutuhan di rumah. Selepas SMP dan memasuki SMA lah, ibunya Rani memutuskan untuk ikut bekerja sama dengan ayahnya. Dipikirnya umurnya Rani sudah cukup dewasa, jadi sudah bisa merawat diri sendiri. Itu ucapannya kepada Rani sebelum ibu mulai bekerja sampai sekarang. Setiap pagi selepas Rani bangun tidur dan turun ke lantai bawah, selalu disiapkan sarapan dan uang yang ditaruh di bawah piring, berisi nasi dan lauk-laukan untuk 1 hari, dan orang tuanya sudah pergi berangkat tanpa berpamitan kepada Rani. Rani ingin sesekali selepas bangun tidur dan turun ke lantai bawah, melihat kedua orang tuanya menunggu di meja makan untuk mengajak sarapan pagi bersama. Menunggunya dan mencium kedua tangannya terlebih dahulu, baru selepas itu mereka berangkat bekerja. Angan-angan itu sudah masuk ke alam bawah sadar dan hilang perlahan dipacu melihat hal yang diulang-ulang setiap pagi. Rani adalah perempuan yang bisa dibilang pendiam. Semasa sekolah pun ia tidak banyak memiliki teman, baik perempuan ataupun laki-laki. Bukan sombong, bahkan Rani semasa sekolah banyak sekali laki-laki yang mengincarnya. Tapi Rani tidak pernah merespon satupun dari mereka, karena hobinya bukan pacaran, tapi rebahan. Rani masuk dalam kategori pepetan, yaitu perempuan penikmat rebahan. Karena yaitu, setiap hari memang kerjanya cuma rebahan. Selain hobi rebahan, hobi yang lainnya adalah nonton film horor. Anehnya, walau Rani menikmati movie horor, tapi Rani sendiri tidak pernah percaya dengan adanya hantu tersebut. Sedangkan mayoritas agamanya sendiri Islam yang mengharuskan hambanya mempercayai hal-hal bersifat gaib. Mungkin karena dari kecil Rani memang belum pernah melihat makhluk halus baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Awal mula dari kisahnya Rani ini berawal dari nonton film horor.
entah itu film Indonesia atau film luar, yang di dalam filmnya disuguhi adegan bertemu dengan genderuwo. Rani ditemani Dina, temannya SMA-nya dulu, untuk menonton film di rumahnya siang hari. Di dalam film itu ada adegan seorang perempuan membuang celana dalamnya yang masih dilumuri darah bekas haidnya sendiri ke halaman belakang rumah. Di saat film dimulai dan setiap munculnya bagian-bagian yang Rani tidak paham, Rani selalu menanyakan ke Dina. Contohnya, ada bagian di mana saat perempuan di film itu membuang celana dalam, bekas haidnya, sehabis itu banyak setan-setan yang mengikutinya. Nah, di bagian-bagian seperti itulah Rani bertanya kepada Dina, "Ini beneran gak sih, Din? Apa hanya bohongan, Din?" Rani bertanya untuk memastikan, siapa tahu Dina pernah mengalaminya. Mungkin itu bisa membuat Rani percaya. Rani tahu hal ini memang sudah diajarkan oleh gurunya semasa SMP SMA dulu. Tapi namanya orang yang belum pernah mengalami hal-hal kemistisan, Rani tidak bisa meyakinkan dirinya sendiri kalau itu semua memang nyata. Sampai ada bagian dari film itu yang adegannya dilucuti oleh sosok tak terlihat. Dari mulai pakaian bagian luar sampai dalam, setelah itu tiba-tiba sosok itu bersetubuh dengan seorang perempuan yang membuang celana dalam itu. Di adegan itulah Rani mulai berpikir, ini yang bener aja sih, masa sampai kayak gitu cuma gara-gara buang celana dalam basah dari darah haid. Mereka berdua terus menonton film itu. Sesampainya film selesai, Rani berbincang-bincang dengan Dina di ruang tengah seputar adegan-adegan kemistisan yang berada dalam film tadi. Dina yang agamanya sama dengannya berkata kita memang harus mempercayai hal-hal seperti itu karena memang ajarannya seperti itu. Rani pun mengiyakan, walau sadar tak sadar hatinya belum sepenuhnya yakin terhadap adanya hantu. Mereka berbincang panjang sesampainya Dina pamit pulang dan meminta diantar sampai ke rumah karena matahari sudah menunjukkan sinar redupnya. Di perjalanan menuju rumah Dina bertanya satu lelucon yang membuat dia sedikit kaget. "Din, kalau aku coba kayak di adegan film tadi gimana ya?" Sambil tertawa tanda gurau. "Gila kali luran." Rani hanya tertawa mendengar jawaban dari Dina karena pertanyaan yang ia lontarkan itu pun tidak serius. Sebelum semuanya menjadi kenyataan. Kali itu setelah mengantarkan Dina pulang dan Rani kembali ke rumah, tiba-tiba satu ide muncul di pikirannya untuk melakukan eksperimen ekstrimnya. Iya, tepatnya mencoba kebenaran dari adegan film yang Rani tonton tadi siang bersama Dina. Tapi kembali lagi, kalau Rani mencobanya dan itu benar-benar terjadi, apa yang harus ia perbuat selanjutnya? Semua pertanyaan itu muncul di dalam kepalanya. Rani yang kala itu sedang memasuki haid hari pertama, dan pas sekali darah haidnya masih tertempel di celana dalam, membuat dia berpikir untuk mencoba hal yang ada di film tadi. Tidak sempat dicuci karena Rani bocor bersamaan saat tadi tengah berbincang dengan Dina. Dina juga tahu kalau Rani bocor, dan sebelum mengantarkan Dina pulang pun Rani disuruhnya mandi, mencuci dan mengganti pakaian luar dan dalam terlebih dahulu. Tapi yang Rani lakukan hanyalah mandi. Pakaian luar ia ganti, sedangkan celana dalam yang dibasahi darah haid ia letakkan di meja kamarnya. Bayangkan, ada seorang perempuan yang melakukan hal aneh ini demi membuktikan kebenaran adanya sosok-sosok tak kasat mata yang memantaunya. Rani terus memikirkan apa yang harus ia lakukan demi meyakini hal ini, sampai tiba di keputusan. Ya udahlah, coba deh, lagian gak ada hantu yang makan manusia kan? Dengan penuh keyakinan dan keberanian, Rani melakukan percobaan itu. Karena rumahnya juga tergolong rumah yang memiliki kelebaran yang sedikit luas dan memiliki halaman belakang. Detik itu pun Rani mencobanya. Rani pergi ke kamar mengambil celana dalam yang masih dilumuri darah haid baru dan bergegas pergi ke pintu halaman belakang.
Berhubung halaman belakang rumahnya banyak sekali pot-pot besar yang dipakai untuk bunga-bungaan hias. Rani membuang dan menimbang celana dalamnya di bawah pot bunga agar tidak ada orang yang mengetahuinya. Lalu bergegas ia kembali masuk ke kamar. Rani terus mempersiapkan mental dan terus mengatur nafas. Jikalau sampai datang sosok-sosok seperti yang ada di film yang ia tonton tadi. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada apa-apa. Dalam kamar pun Rani ngedumel. Apa gue bilang? Gak ada apa-apa kan? Setelah melihat hasil yang nihil, Rani melanjutkan aktivitas dengan menonton video-video YouTube. Pancingan untuk membuatnya mengantuk dan tertidur. Karena kalau mau tidur, pasti selalu mencari video-video yang bisa membuatnya rileks baru ia bisa tidur. Sekiranya sudah nyaman, dia matikan HP dan melanjutkan untuk terlelap. Setiap kali Rani bermimpi, pasti ia catat entah di HP ataupun di buku. Karena untuk mengingat. Oh, aku tuh pernah mimpi ini ya. Rani tidak mau ada satupun mimpi yang ia lupakan. Nah, malam itu, Rani bermimpi seperti nyata. Ia terbangun dari tidur dan berjalan ke arah luar pintu rumah. Saat ia buka pintu rumah, dikagetkan dengan sinar matahari yang menerangi. Sadar kalau ini siang hari, Rani melihat ke sekeliling rumah lalu kembali masuk ke dalam. Mimpi itu seperti bisa dikendalikan oleh dirinya sendiri. Rani pergi ke ruang tengah dan melihat sosok laki-laki berpawakan kekar, memiliki wajah yang tampan berpakaian serba hitam, tengah duduk di sofa. Tanpa rasa takut sedikit pun, Rani menghampiri laki-laki itu dan menanyai pertanyaan basa-basi busuk. Dia berkata tertarik datang ke rumahnya karena ada bau yang membuatnya merasa diundang. Belum sempat menjawab perkataannya, di mimpi itu dunia terasa benar-benar seperti berputar, seperti efek video memutar. Rani kurang paham, lalu ia terbangun. Betapa kagetnya Rani saat melihat pria yang ditanyai tadi malam mimpi tengah berada satu ranjang tepat di atasnya. Rani tidak bisa bergerak seluruh tubuhnya. Jangankan bergerak, berbicara pun rasanya sangat berat sekali. Rani hanya bisa melihatnya, persis di depan matanya. Perlahan pria itu menjauhi wajahnya dari wajahnya Rani dan mulai melucuti pakaian bawah yang tengah ia kenakan. Rani hanya bisa melihat aksinya tanpa bisa melakukan perlawanan apapun. Sosok itu terus membuka satu persatu pakaian Rani, sampai Rani benar-benar sudah tak mengenakan apapun lagi, lebih tepatnya telanjang bulat. Tubuhnya sudah tidak terkontrol. Sosok itu tersenyum melihat Rani dan mulai membuka pakaiannya. Lalu persetubuhan pun dimulai. Rani menangis saat itu, ingin meminta tolong, nihil berteriak pun tidak ada hasil. Rani terus merasakan pergesekan di bagian bawah tubuhnya. Ini berlangsung lama, walau tubuhnya tidak bisa digerakkan. Bukannya terus melakukan usaha perlawanan, tapi Rani mulai terbiasa dengan sosok itu dan sedikit menikmati ia bermain. Anehnya, semakin lama semakin terasa entah itu kepuasan atau kenikmatan. Rani terus merasakan hal itu semakin meningkat. Beberapa lama tubuhnya mulai bisa digerakkan seluruhnya. Tapi apa yang ia perbuat? Bukan melawan, tapi malah membiarkan sosok itu terus bersetubuh dengannya dan sesekali menyuruhnya agar mempercepat gerakan. Sesaat sudah mencapai ujungnya, sosok yang ia lihat dengan wajah tampan itu perlahan berubah menjadi makhluk hitam penuh bulu, dengan taring yang hampir menempel dengan dadanya yang sudah tidak memakai pakaian apapun. Rani ingin berteriak, tapi ia takut orang tuanya melihat ke kamarnya dengan keadaan yang tengah seperti ini. Bodohnya Rani. Ia takut tapi terus menikmati permainan itu, walau dengan keadaan mata tertutup. Sampai tiba di mana Rani merasakan ada batang yang keluar dari dalam kemaluannya. Saat Rani membuka mata dan sosok itu seketika menghilang. Lemas, lelah, dan letih ia rasakan selepas melakukan itu.
Rani gape HP dan dia melihat jam, ternyata ini masih tengah malam. Malam itu menjadi malam depresinya. Rani mengalami kejadian aneh dan sekarang mahkotanya diambil bukan oleh manusia. Rani tahu makhluk yang sedari tadi melakukan seks dengannya itu biasa disebut dengan nama genderuwo. Walaupun menyeramkan, tapi rasanya Rani ingin merasakan apa yang ia rasakan tadi. Di hari-hari berikutnya, kejadian sama persis seperti yang ia alami malam pertama. Tapi ada malam di mana Rani yang memanggil sosok itu untuk melakukan hubungan seksual karena nafsunya sudah di ujung tanduk. Rani terus menyembunyikan kejadian itu dari semua orang yang Rani kenal, baik orang tua, kerabat, saudara, ataupun teman Rani. Rani tidak mau membuka mulut soal kejadian yang dialaminya itu. Itu semua ia alami dan ia lakukan selama 1 tahun. Dan baru Rani hentikan 1 bulan lalu dengan cara mengambil celana dalam yang ia taruh di bawah pot besar di halaman belakang rumahnya. Membakarnya siang hari tepat saat rumah sepi. Seketika sosok itu sudah tidak pernah terlihat olehnya, baik dalam mimpi ataupun kehidupan nyata. Anehnya, walaupun berlangsung selama 1 tahun, Rani tidak merasakan adanya tanda-tanda kehamilan. Ini aneh, tapi ia bersyukurnya di situ. Rani terselamatkan. Kalau sampai terjadi Rani dihamili oleh sosok tak terlihat, apa jadinya harga diri keluarganya nanti? Bayangkan, ada perempuan semacamnya di dunia ini. Rasanya menggelikan melihat manusia yang sudah diberi lawan jenis nyata malah melakukannya dengan makhluk halus. Kenikmatan yang ia dapatkan dengan bersetubuh dengan makhluk halus salah satunya, alat kelaminnya bisa diperbesar dan bisa diperkecil. Itulah yang membuat Rani terus-menerus melakukan hubungan seks dengannya tanpa adanya jeda hari dan sangat sulit sekali menghentikannya. Pelajaran yang dapat diambil dari cerita ini, semua manusia hidup berdampingan dengan yang nyata. Jangan sesekali melakukan perbuatan di luar nalar yang bisa merugikan diri sendiri. Semoga cerita ini banyak dibaca oleh kaum perempuan agar tidak melakukan apapun yang berhubungan dengan setan. Semoga kalian yang membaca selalu ditunjukkan jalan yang benar oleh Sang Pencipta. Itulah akhir cerita yang berjudul Bersetubuh dengan Genderuwo. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah setia mengikuti cerita ini sampai selesai. Nantikan cerita-cerita terbaru lainnya dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.